kuasa melakukan semua perkara. Allah Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia atur segala masa. Allah Maha Kuasa, Allah kuasa melakukan semua perkara. Allah Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia atur segala masa. Allah Maha Kuasa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan anugerah-Mu yang sangat besar bagi kami. Kami boleh melewati hari-hari kami dengan sukacita dan di dalam kemenangan sampai pada saat ini. Tidak ada Tuhan yang berkuasa di dalam hidup ini. Hanya Engkau adalah Tuhan yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami percaya bahwa Engkau bertakhta di atas pujian dan doa kami yang kami persembahkan kepadamu. Ampunilah kami dari segala dosa dan kelemahan kami, agar hidup ini sungguh berkenan di hadapan-Mu sebagai Tuhan yang Maha Kudus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami kiranya berkat yang tak terhingga daripada Allah Bapa dan kasih yang abadi di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah di dalam kuasa Roh Kudus menaungi kita sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar, serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku, atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, doa syafaat Abraham. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum Abraham mengambil masa berdoa untuk kota Sodom dan Gomora
Terlebih dahulu Abraham mendapat informasi dari Tuhan tentang kelemahan atau dosa yang telah dilakukan oleh orang yang ada di kota Sodom. Mengapa Tuhan memberitahu kepada Abraham tentang dosa dan perbuatan jahat orang-orang di kota Sodom dan Gomora itu? Karena Abraham adalah orang pilihan Tuhan. Karena Abraham mempunyai hubungan yang paling dekat, paling akrab dengan Tuhan. Tuhan telah berjanji bahwa segala perkara harus diberitahu kepada Abraham. Pada waktu Tuhan berargumentasi di dalam dirinya untuk tidak memberitahu kepada Abraham tentang hukuman yang ia mau jatuhkan kepada penduduk kota Sodom dan Gomora, Tuhan sendiri juga menjawab bahwa cara ini tidak adil karena ia telah memilih Abraham sebagai orang yang harus mengetahui rencana dan kehendaknya. Maka ia harus mendengar rencana penghukuman yang ia mau jatuhkan kepada penduduk di kota Sodom. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Abraham mendapat kabar dari Tuhan tentang tingkah laku dan perbuatan orang di kota Sodom dan Gomora ini, mulailah Abraham mengambil masa berdoa kepada Tuhan agar bangsanya yang ada di kota Sodom dan Gomora ini dapat diampuni. Sekiranya masih ada yang hidup takut akan Tuhan, biarlah hukuman itu berlalu daripada kota Sodom dan Gomora ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memang kemauan untuk berdoa itu adalah pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan kepada semua orang-orang yang percaya. Nah, kalau kita membaca di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Pertanyaannya kepada kita pada saat ini, apakah kita siap menyahut kehendak Tuhan ini di dalam hidup ini untuk dijadikan oleh Tuhan sebagai rumah doa bagi banyak perkara? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat bersama-sama apakah maksud Abraham di dalam doa syafaatnya untuk orang-orang di kota Sodom dan Gomora kepada Tuhan. Kita melihat bahagian yang pertama, Abraham mau menjadi pembela mereka melalui doa kepada Tuhan. Kepercayaan Abraham, jikalau Tuhan berkenan, biarlah rencana penghukuman ini berlalu. Tetapi Abraham tidak memaksa kehendaknya terjadi di dalam doanya, tetapi dia tetap percaya akan kuasa pertolongan Tuhan. Artinya, kalau kita menerima kabar buruk tentang seseorang, baik di dalam hal rohani maupun jasmani, anggaplah itu sebagai satu panggilan dari Tuhan untuk berdoa bagi orang itu, sebagai pembela bagi mereka di dalam doa kita kepada Tuhan. Biarlah melalui kuasa doa kita, mereka dijamah oleh Tuhan dari tingkah laku dan cara hidup mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita telah mendengar kabar tentang keruntuhan kehidupan seseorang dalam beberapa waktu ini? Marilah kita memberkatinya dengan berdoa untuk orang itu. Kita lebih diberkati oleh Tuhan daripada membeberkan kejahatannya. Lalu yang kedua, Abraham mengasihi orang-orang Sodom dan Gomora. Seperti Tuhan mengasihi penduduk di kota Sodom dan Gomora, demikian juga Abraham mengasihi mereka.
tetapi bukan dengan kalimat kata, melainkan dengan membawa mereka di dalam doa syafaatnya kepada Tuhan. Kalau kita membaca dalam pasal yang ke-18, ayat yang ke-23 sampai ayat 32. Sekalipun ia telah mendengar kabar dari Tuhan tentang kejahatan yang telah mereka lakukan, Abraham sadar tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan mereka dari rencana penghukuman ini, selain Tuhan itu sendiri. Nah, pada saat Abraham berdoa kepada Tuhan, Abraham berpikir, pasti ada yang masih percaya dan takut akan Tuhan. Paling tidak pun, pasti ada 50 orang. Tetapi pada waktu Abraham berseru kepada Tuhan sambil bertanya, bagaimana sekiranya ada 50 orang yang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Jawab Tuhan, jikalau kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena 50 orang itu. Artinya, Tuhan mendengar doa Abraham dan Tuhan menjawab doanya dengan spontan. Tetapi sayangnya, tidak ada orang yang hidup takut akan Tuhan di kota Sodom selain daripada keluarga Lot. Tetapi pada waktu mereka lari meninggalkan kota Sodom dan Gomora ini, istri Lot melanggar perintah dari malaikat Tuhan. Ia menoleh ke belakang. Saat ia menoleh ke belakang, ia telah menjadi tiang garam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, doa Abraham adalah doa yang menyahut kabar dari Tuhan tentang kelemahan dan pelanggaran penduduk kota Sodom dan Gomora. Alam semesta telah memberi peringatan kepada kita pada saat ini bahwa kita harus tekun di dalam berdoa. Tetapi sayang masih banyak orang yang melengahkan waktu ini di dalam kehidupan mereka. Nah, kalau kita membaca di dalam kitab Ibrani, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetap sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus telah memperingatkan kita dengan tanda-tanda kedatangannya. Sekarang semua sedang terjadi di hadapan kita. Bagaimanakah sikap kita menanggapi semuanya ini? Mari kita tekun mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Terutama kita bertekun di dalam doa, bersekutu dengan Tuhan. Karena kepada Tuhan kita mendapat ketenangan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang hidup dan kudus ini ya Tuhan, yang selalu menuntun kami kepada jalan yang benar, agar kami peka terhadap apa yang kami lalui pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau senantiasa memperingatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang keluar daripada mulut-Mu tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Setiap telinga yang mendengar, hati yang percaya dan menerima, Tuhan kami akan diberkati dan dikuatkan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya perjalanan hidup kami sepanjang hari ini senantiasa berada di dalam pemagaran perlindungan-Mu serta tuntunan-Mu ya Tuhan, karena Engkau adalah Gembala yang Maha Agung di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Amin.